Setelah beberapa hari berlayar, Koby dan Luffy masih di tengah laut. Iblis ya? Itu benar Luffy, Roronoa Zoro adalah orang yang sangat menakutkan. Julukannya adalah si pemburu bajak laut. Dia bagaikan anjing pemburu yang haus darah. Dia mengarungi berbagai lautan dan memburu para buronan demi uang hadiah mereka. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah iblis berwujud manusia. Makanya sebaiknya kau batalkan saja niatmu untuk merekrutnya sebagai rekan. Tapi aku belum benar-benar memutuskan akan merekrutnya kok. Kalau ternyata dia orang baik, barulah aku. Kalau dia orang baik, mana mungkin dia di penjara. Chapter 3. Kemunculan Zoro, si pemburu bajak laut. Zreng. Pada akhirnya mereka berlabuh di suatu pulau. Akhirnya kita sampai di kota markas angkatan laut. Ya, akhirnya kita sampai. Kau hebat, Koby. Berkatmu kita benar-benar sampai di kota ini. Tentu saja ini kemampuan paling dasar bagi orang yang ingin berlayar di laut. Kalau terus-menerus hanyut terbawa arus, kau takkan pernah bisa menjadi bajak laut, Luffy. Kau harus segera merekrut seorang navigator. Ya, itu pasti. Sekarang kita makan dulu. Berarti kita berpisah di kota ini ya, Koby. Bergabunglah dengan angkatan laut, lalu jadilah prajurit yang hebat. Ya, terima kasih banyak. Kau juga, Luffy, jadilah bajak laut yang hebat. Meski itu berarti kita akan menjadi musuh. Ngomong-ngomong, orang bernama Zoro itu ada di mana ya? Sentak semua orang yang mendengar terkejut mendengar perkataan Luffy. Sepertinya nama Zoro adalah kata yang tabu di sini. Tapi tadi aku lihat sebuah poster. Katanya di pangkalan ini ada seorang kapten bernama Morgan. Kedai tadi lucu sekali ya. Nanti aku kesana lagi. Aneh sekali rasanya aku jadi punya firasat buruk. Aku paham kalau mereka gugup mendengar nama Roronoa Zoro yang mungkin bisa kabur setiap saat. Tapi kenapa mereka juga gugup dengan nama Kapten Angkatan Laut? Entahlah, mungkin saja gugup adalah budaya warga kota ini kan? Mana mungkin begitu? Aku serius bertanya. Zeng, markas Angkatan Laut. Kalau dilihat dari dekat ternyata besar sekali. Ayo kita masuk, Koby. Tapi aku masih belum siap. Selain itu masih ada soal tadi. Luffy, iblis itu ada di mana ya? Dia takkan ada di tempat yang bisa dilihat dari luar. Dia pasti ada di sel isolasi bawah tanah atau semacamnya. Tidak, di sana ada seseorang. Mungkin saja dia Zoro. Itu orangnya. Bandana hitam dan haramaki. Ada apa? Itu benar-benar dia, Roronoa Zoro. Auranya begitu mengintimidasi. Itu pasti Zoro. Jadi dia orangnya. Ya, sepertinya aku cukup melepas ikatannya saja untuk membuatnya kabur. Jangan bicara yang bukan-bukan. Kalau kita melepaskannya, bagaimana nasib kota ini nantinya? Selain itu, dia pasti juga akan membunuhmu, Luffy. Hei, kau. Bisakah kau kemari dan melepaskan ikatan ini?
Aku sudah 9 hari terikat seperti ini. Rasanya sudah seperti mau mati. Hei, dia tertawa. Dia bicara. Aku pasti akan membalas budi. Akan kuburu buronan berharga tinggi lalu kuberikan uang hadiahnya padamu. Aku tidak pernah bohong. Aku selalu menepati janjiku. Jangan Luffy, jangan termakan omongannya. Dia pasti akan langsung membunuh kita begitu ikatannya dilepas. Dia takkan membunuhku, soalnya aku kan kuat. Dia ini gak pernah berpikir ya. Muncullah seorang anak gadis perempuan kecil. Dia melompatin pagar. Hei kau, jangan kesana, bahaya, ucap Koby dari balik tembok. Hei, mau apa kau? Luffy, cepat hentikan anak itu, dia bisa terbunuh. Kalau itu maumu, kau saja yang lakukan. Kau mau mati ya? Pergi sana bocah. Aku membuatkan nasi kepal. Kau pasti kelaparan karena selalu terikat di situ kan? Ini pertama kalinya aku membuat nasi kepal, tapi aku berusaha sebaik mungkin. Aku sama sekali tidak lapar. Bawa itu dan pergi. Nyahlah dari hadapanku. Tapi ku bilang aku gak butuh. Nyahlah. Kalau tidak aku bunuh kau bocah. Roronoa Zoro, jangan membentak gadis kecil. Nanti ku laporkan pada ayahku. Morgan Helmeppo, anak Kapten Morgan. Muncul lagi orang aneh. Dia pasti orang berpangkat tinggi di angkatan laut. Syukurlah dengan begini anak itu akan selamat. Cih, dasar, padahal kalau bukan karena ayahnya, si bodoh itu takkan bisa ada di sini. Si bodoh katamu, jangan sembarangan ya, aku ini anak Kapten Morgan. Wah, adik kecil, kau datang membawakan nasi kepal ini untuk hadiah ya? Jangan. Tidak enak. Kenapa rasanya manis? Ini pakai gula ya? Nasi kepal itu pakai garam, bukan gula. Habisnya aku kira akan lebih enak kalau rasanya manis. Yang seperti ini mana bisa dimakan, bodoh. Jangan, hentikan. Nanti jadi tidak bisa dimakan. Kejam, padahal anak itu sudah susah payah membuatnya. Tidak perlu sedih, semut pasti mau memakannya. Hehehe. Jahat, padahal aku sudah susah payah membuatnya. Jangan nangis, karena inilah aku benci anak kecil. Yang salah itu kau tahu. Apa kau bisa baca yang tertulis di sini? Barang siapa yang membantu tahanan ini akan dinyatakan bersalah atas kejahatan yang sama. Tertanda Kapten Angkatan Laut Morgan. Kau pasti tahu betapa menakutkannya ayahku kan? Kalau bukan karena masih kecil, kau pasti sudah dihukum mati. Woi, lempar anak ini keluar. Hah? Aku memerintahkanmu untuk melemparkannya keluar pagar. Kau tidak dengar perintahku kah? Mau kulaporkan kau pada ayahku? Sesiap akan segera saya laksanakan. Tidak. Sang anak kecil pun terlempar keluar. Apa kau baik-baik saja? Orang itu benar-benar kejam. Ngomong-ngomong, kau ini keras kepala juga ya. Tentu saja. Aku pasti akan bertahan hidup selama sebulan ke depan. Jadi tepatilah janjimu. Hehe. Pasti kutepati kok. Seperti yang kujanjikan, kau akan kubebaskan kalau kau bisa bertahan hidup dalam kondisi itu selama 1 bulan. Berusahalah semampumu. Mau apa kau? Masih belum pergi. Kalau diam saja nanti kau bisa ditangkap
ayah si bodoh itu.